Halo, saya Hani dari UCIBM Batch keempat. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas ALP akhir dari mata kuliah Entrepreneur Innovation. Hari ini saya akan membahas tentang bakmi ayam legend. Bakmi ayam legend adalah bisnis kuliner yang menawarkan bakmi ayam dengan cita rasa khas, mempunyai topping ayam char siu dan jamur kecap. Porsi konsisten, harga terjangkau, dan standar kualitas premium, berlokasi di area mall dengan target pasar keluarga, pekerja, dan mahasiswa. Nilai utama bisnisnya adalah rasa konsisten dan higienis. Harga terjangkau untuk segmen menengah, pelayanan cepat dan ramah. Bisnis ini dikembangkan dengan pendekatan innovation dan feasibility analysis untuk memastikan keberlanjutan usaha bakmi ayam legend. Pembahasan kedua yaitu analisis makroekonomi dan key trends. Yang pertama itu ada makroekonomi, yaitu inflasi mendorong konsumen lebih selektif mencari makanan dengan value for money. Yang kedua, urban lifestyle, meningkatkan kebutuhan makanan cepat dan praktis. Yang ketiga, pertumbuhan pusat pembelanjaan, meningkatkan traffic F&B. Nah, berikutnya yaitu key trends. Comfort food dan makanan lokal kembali diminati. Jadi customer tuh maunya yang alami-alami aja ya teman-teman. Lalu digital payment dan promo building. Selanjutnya konsumen semakin peduli kebersihan dan kualitas bahan makanan. Jadi para customer itu sekarang lebih selektif untuk memilih makanan yang akan dimakannya. Berikutnya industri forecast dan market forecast. Industri forecast yaitu persaingan ketat antara brand bakmi dan makanan cepat saji. Yang kedua, hambatan masuk relatif rendah. Yang ketiga, direferensiasi rasa dan pengalaman menjadi kunci. Lalu untuk market forecast, konsumen menginginkan rasa yang enak, porsi yang pas, dan harga yang wajar. Lalu yang kedua, loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh pengalaman dan asistensi. Yang ketiga, problem definition, yaitu permasalahan utama yang dihadapi bakmi ayam legend. Yang pertama, banyak pilihan kuliner serupa di mall. Yang kedua, konsumen mudah berpindah jika tidak ada pembeda. Lalu, kurangnya pengalaman untuk yang unik selain rasa. Problem statementnya yaitu bagaimana bakmi ayam legend dapat menciptakan inovasi yang relevan agar tetap diminati, berbeda dari kompetitor dan yang berkelanjutan. Yang keempat, keterhubungan 10 tipe inovasi. Yang pertama konfigurasi, yang kedua penawaran, yang ketiga pengalaman. Yang pertama tadi ada konfigurasi, yaitu cost, struktur efisiennya. Lalu ada standarisasi proses di dapur. Nah, berikutnya itu penawaran. Nah, penawaran yang memiliki keterhubungan dari 10 tipe inovasi, yaitu inovasi menu bakmi ayam spesial, toppingnya itu banyak pilihan. Tadi ada ayam char siu, ayam kecap, dan jamur kecap. Lalu porsi dan harganya fleksibel. Maksudnya gimana nih? Porsinya kita memiliki ada 2 tipe, yaitu regular dan tipe jumbo. Nah, harganya mengikuti, maksudnya harganya fleksibel yaitu mengikuti. Jadi kalau misalkan nanti pesannya yang regular, itu akan mengikuti harga regular. Dan kalau yang jumbo juga nanti akan mengikuti harga jumbo. Nanti misalkan ada tambahan add-on seperti bakso, lalu add-on seperti pangsit, nanti akan
harga akan mengikuti penambahannya apa saja. Lalu berikutnya pengalaman, pelayanan yang cepat dan ramah, lalu branding sederhana namun kuat. Jadi lebih pelayanan yang berikutnya pengalaman, pelayanan yang cepat dan ramah, lalu branding sederhana namun kuat. Jadi lebih mengutamakan pelayanan yang cepat dan ramah. Jadi pelanggan terus kembali repeat order dan mengajak teman-temannya. Ketiga tipe inovasi ini saling terhubung untuk menciptakan nilai menyeluruh bagi pelanggan. Inovasi yang dipilih dan dijalankan. Yang pertama, inovasi yang dipilih itu menu bakmi yang spesial dengan diferensi topping. Ya, yang kedua itu ada paket hemat, value-nya itu ada bundling ya teman-teman. Jadi ada yang campur, ada yang bundling dengan mie ayam, beli mie ayam 2, lalu ada gratis pangsit ataupun bakso. Lalu ada yang beli 1 bakmi porsi jumbo dapat bundling air minum dan bakso ataupun pangsit seperti itu. Lalu ada aktivasi iklan di digital melalui IG Story dan WhatsApp. Nah, tujuan inovasinya adalah meningkatkan daya tarik produk, meningkatkan frekuensi pembelian. Yang keenam adalah hasil validasi desirability, yaitu ada 2 metode. Yang pertama metode isi kuesioner survei di IG Story dan WhatsApp. Pelaksanaannya yaitu membuat survei dengan kuesioner dilakukan menggunakan IG Story, poll, dan WhatsApp broadcast. Nah, yang metode kedua yaitu Meta Ads, yaitu iklan berbayar. Iklan berbayar pelaksanaannya merupakan Meta Ads yang dijalankan dengan budget kecil per hari tapi konsisten. Nah, hasil validasinya seperti berikut. Nah, berikut ini metode ke-1, yaitu survei online. Yang kedua yaitu hasil validasi. Metode kedua sebagai berikut. Hasil validasi respon pasar terhadap inovasi, yaitu pertama hasil setelah inovasi. Pelanggan lebih cepat memutuskan pembelian. Yang kedua, peningkatan pembelian ulang atau repeat order. Respon yang ketiga, respon positif terhadap topping tambahan, yaitu tadi char siu dan kecap ayam jamur ya. Lalu indikator desirability-nya adalah produk mudah diterima, tidak terlalu edukasi panjang, cocok untuk konsumen rutin, jadi bisa dimakan setiap hari. Berikut tampilan validasi viability-nya ya. Jadi yang pertama itu ada fixed cost 11 juta 100.000. Yang kedua itu harga proporsinya sekitar 28.000. Terus variabel costnya 11.500 per mangkok ya teman-teman. Jadi kalau untuk menentukan BEP-nya adalah 11 juta 100 dibagi 28.000 dikurangi 11.000, yaitu hasilnya 67 3 porsi. Lalu kalau untuk per
per harinya yaitu kurang lebih di 22 porsi sampai 23 porsi. Nah, saya akan menjelaskan dari 3 indikator keberhasilan inovasi, yaitu ada konfigurasi, ada inovasi penawaran, ada inovasi pengalaman. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang indikator keberhasilannya untuk inovasi konfigurasi. Ya, yang pertama waktu penyajian lebih cepat. Yang kedua, kesalahan pencatatan lebih menurun. Lalu penggunaan bahan baku lebih efisien. Lalu biaya operasional lebih terkontrol. Lalu untuk ukuran keberhasilannya sebagai berikut. Waktu penyajiannya itu hanya 10 menit per porsi, selisih stok hariannya itu lebih dari 5% laporan penjualan tersedia setiap hari. Jadi penurunan biaya variabel per porsinya tuh bisa kedeteksi ya teman-teman. Lalu yang kedua, indikator keberhasilan inovasi penawaran. Ya, indikator keberhasilannya adalah peningkatan jumlah porsi terjual, varian menu baru diminati oleh pelanggan, nilai transaksi rata-rata meningkat. Lalu ukuran keberhasilannya yaitu penjualan naik minimal 15-20% per bulan. Menu baru menyumbang 30%. Total penjualan rata-rata transaksi per pelanggan, meningkatkan feedback positif terhadap rasa dan tampilan produk. Nah, yang ketiga itu indikator keberhasilan inovasi pengalaman. Indikator keberhasilannya merupakan tingkat kepuasan pelanggan meningkat untuk melakukan pembelian ulang. Lalu reputasi positif di media sosial. Lalu untuk ukuran keberhasilannya yaitu si penjual mendapat rating minimal 4,5 di Google atau ojek online. Nah, jumlah pelanggan repeat order itu akan terus meningkat. Lalu komunikasi positif lebih banyak dari yang negatif. Keluhan pelanggan akan menurun setiap bulannya. Sebagai penutup, bakmi ayam Legend memiliki desirability, feasibility, dan viability yang kuat. Inovasi yang dilakukan sangat relevan dengan kebutuhan pasar. Perhitungan biayanya dan BEP-nya menunjukkan bisnisnya itu layak dan berkelanjutan untuk diaplikasikan dan siap dikembangkan lebih lanjut dengan strategi jangka panjang. Akhir kata, terima kasih.